إلى المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengari pengajian. Dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan yang minggu dulu ialah tentang libas, artinya pakaian. Libas artinya pakaian. Manusia hidup saat memerlukan pakaian. Nah, jadi manusia hidup sangat memerlukan pakaian. Nah, jadi manusia kita nih itu adalah sangat memerlukan pakaian. Mereka perhiasi diri dengan pakaian, dari pakaian yang murah dan dengan harga yang mahal. Nah, itu tergantung kepada kita masing-masing. Ya, tergantung kepada kita masing-masing. Nah, kemudian perlu diketahui al-imanu uryanun walibasu taqwa. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman itu bertelanjang, dan pakaian iman itu ialah takwa. Nah, nih. Karena la imana liman la haya alahu. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak malu. Nah, jadi oleh karena itulah para bapak ibu sekalian rahimakumullah, jadi tidak akan sempurna iman bagi orang yang tidak malu. Artinya al-haya'u minal iman. Sifat malu itu adalah bagian dari iman. Jadi apabila orang yang bersifat malu, lihat aja kalau ini orang sifat malu, aku malu kalau aku memperbuat sesuatu yang dilarang Tuhan, aku malu. Nah, sehingga dengan demikian itu ia menghindarkan diri daripada perbuatan yang tersebut yang dilarang Tuhan. Karena apa? Karena ia merasa malu. Nah, makanya
bagi orang yang maksiat itu karena tidak ada iman ketika itu. Ini ada imannya aja. Nah, insya Allah pasti meninggalkan daripada perbuatan maksiat itu. Nah, jadi oleh karena itulah tidak ada harganya bagi yang tidak supan. Orang yang kada supan karena kada merasa malu tadi, itu kan ada harganya. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, kalau misalnya kita sembahyang umpamanya, nah kalau sembahyang kita ini ada merasa malu, terutama lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan salat sembahyang ini sembrono, nah tidak sesuai dengan aturan secara syariat umpamanya, apalagi secara hakikat lah. Nah, jadi itu berarti dia tidak merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kada beadabnya. Siapa yang kita hadapi? Siapa yang kita sembah? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka begitu dia merasa malu karena ada imannya, bahwasanya kalau aku sembahyang dengan baik, dengan sesuai dengan aturan secara syariat diterima oleh Allah. Kalau aku sembrono dalam sembahyang, tidak bagus adab, aku dilihat oleh Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Nah, lalu timbul hatinya rasa malu, lalu meninggalkan memperbuat sembahyang secara sembrono tadi, tidak baik adab. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, nah maka hendaknya lah sayugianya lah bagi mereka orang muslim ada 3 pakaian. Pakaian pertama ialah pakaian syariat. Yang kedua pakaian hakikat. Yang ketiga pakaian makrifah. Lalu bagaimana yang demikian itu? Pertama pakaian syariat. Pakaian syariat, pekerjaan hari-hari adalah mengamalkan syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya hari-hari amalkan syariatullah, amalkan syariat Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Apakah syariat Tuhan? Syariat Tuhan ialah perintah dari Tuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Nah, itu syariat Tuhan. Perintah dari Tuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Itu syariat Tuhan. Syariat Rasul apa?
Nah, jadi syariat Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Tuhan. Lalu Nabi taat dengan yang diperintahkannya. Nah, jadi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut Nabi kita. Kita hidupkan syariat Nabi. Kita kerjakan apa yang dikerjakan Nabi. Nah, insya Allah yang demikian itu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, tanpa syafaat Nabi tidak mungkin memperoleh rahmat dan ridha Allah. Nah, jadi antara memperoleh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Nah, jadi apabila kita hendak mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya Rasulullah hendaklah kita hidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sembahyang 5 waktu kita laksanakan dengan berjamaah, ya loh Pak. Memang saat sembahyang 5 waktu saat berjamaah itu ada yang mengatakan wajib. Jangan ada berjamaah. Oh iyalah. Nah, karena mereka berpendapat oleh Ahmad bin Hanbal. Rasulullah, wahai para sahabat, cari di rumah-rumah biar ada kaum lelaki. Nah, tidak ikut berjamaah, bakar rumahnya. Nah, itu tanggapan yang demikian itu yang wajib berjamaah. Cuma bagi mazhab Imam Syafi'iyah, mazhab Imam kita Syafi'iyah nih, nah itu adalah salat berjamaah fardu kifayah. Ya, kalau di masyarakat itu di masjid atau masjid jami atau masjid langgar biasa, nah itu kalau salat berjamaah ada, nah itu kada berdosa sakampuanan. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, jadi kalau hendak mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha Allah Ta'ala, nah maka kita hendaklah mengikuti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, jika tidak mengamalkan syariat Tuhan dan syariat Nabi kita nih sebagai umatnya, tidak melaksanakan, tidak mengamalkan syariat Tuhan, tidak mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ini jauh dari syafaat Nabi dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyatakan nih. Nah, jadi oleh karena itulah, nah bagi seorang yang ingin dicintai Allah, akan mendapatkan ampunan dari Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku ya Rasulullah. Nah,
Niscaya kamu dicintai Allah. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Allah pengampun dan lagi kasih sayang. Nah, jadi ayat ini menerangkan jika ingin dikasihi Allah, kayak apa? Hidupkanlah sunnahku, ujar Rasulullah. Hidupkan sunnah Rasulullah. Allah akan mengisi, Allah akan mengasihi, Allah akan mencintai, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, jadi pakaian kita pada syariat ialah apa? Mengerjakan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulnya. Nah, jadi para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Yang kedua ialah pakaian hakikat. Pakaian hakikat ialah bahwa diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pakaian sebenarnya pada hakikat agar sempurna diri dan pakaian. Matinya laulaka nama khalaqtul amlak. Nah, jika tidak engkau hai Muhammad, tidak akan kuciptakan dunia, seluruh makhluknya dari diciptakan. Nah, oleh karena itu pakaiannya bagaimana? Dengan panah pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan istighraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau rasakan diri kita Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan waktu dulu ulun kisahkan sudah. Nah, diri kita ini, tubuh kita ini asal-muasalnya kita langsung langsung kepada Nabi, datang dari Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu Abul Bashar. Kalau kita proses tentang air mani kam itu kepanjangan kita. Nah, sedang Adam kemarin berasal daripada tanah. Tanah asal-muasalnya daripada air. Air dari mana? Dari angin. Angin dari mana? Dari api. Api dari mana? Daripada Nur Muhammad. Itu secara simpel aja. Namun kita panjangkan kan cukup waktu. Nah, kemudian ruh berasal daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ruh daripada Nur Muhammad, jasad tubuh ini daripada Nur Muhammad, ya nurun ala nur. Jadi misalkan lagi. Nah, bagaimana kita mempanahkan daripada diri kita? Istighraq. Ini pandang hakikat lah, nyatakan pandangan hakikat. Kan kemarin kita bicarakan tentang masalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat ma'ani ada berapa tuh? 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sedangkan ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, ayun, samyun, basirun, mutakalimun. Karena sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini saling berlazim-laziman, saling kait mengkait. Nah, sifat ma'ani apa kemarin tuh? Ialah jasad ataupun
tubuh dilaksanakan. Umpama kalau ruh ialah apa? Sifat maknawiyah. Nah, jadi sifat maknawiyah ini tidak akan diketahui tanpa sifat ma'ani. Begitu juga sifat ma'ani ini tidak akan dapat bergerak, tidak dapat apapun tanpa ada sifat maknawiyah. Nah, itu saling lazim malazimi. Contoh, jasad tanpa ruh berarti apa? Mati. Nah, jasad tanpa ruh pasti mati. Nah, jadi sifat ma'ani ini adalah yang berada di dalam diri kita. Mata basar, talinya mendengar berarti sama, berbicara berkata-kata berarti kalam. Nah, dapat hingkat menggerakkan ini berarti kudrat, berkeinginan berarti iradah, mengetahui berarti ilmu. Nah, kayak ini Bang, kalau bergerak itu ini melihat kawa berarti hidup hayat. Nah, makanya kalau ruh ini masuk ke dalam jasad disebut dan ruhul hayat ngarannya. Nah, begitu sudah ada di dalam jasad disebutnya nyawa. Ya kah? Nyawa lo lain unda lain lah. Iyalah, kalau unda sama. Nah, lalu berfungsi ruh itu apabila fungsinya menghubungkan ke pendengaran ke telinga, lalu dapat mendengar. Begitu ke mata, lalu dapat melihat. Kalau dapat tidak bergerak berarti kudrat. Ada berkeinginan berarti apa tadi? Iradah. Dapat mengetahui berarti ilmu. Dapat berbicara berkata-kata ialah kalam. Nah, kawa berhinak bernapas berarti apa? Hayat. Nah, jadi cara mempanakan kayak apa? Nah, lalu tidak lagi dipandang, bukan kita nang melihat, bukan kita nang mendengar, bukan kita berkata, tetapi dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilah ruh. Itu dulu. Nah, jangan berhenti di ruh dan berhenti dengan nur Muhammad. Siapa? Ya tidak lain, inya juga. Nah, paham saudara maksudnya juga? Tidak lain Allah lah yang mendengar, Allah lah yang melihat, Allah lah yang berkata-kata. Ini pandangan mata hati. Nih bagian batin nih, bagian dalam. Nah, begitu sudah kita fana, nah dengan memisrakan sehingga istighraq tinggalan, habis lenyap. Siapa lagi? Iyakah yang berpana? Tidak. Pana Tuhan yang mempanakan. Sehingga apa? Posisinya tingkatan baka. Nah, kekal. Iyakah kekal itu? Tidak. Baka yang mengekalkan Allah. Nah, jadi apabila sudah paham mengerti tentang bahwasanya tidak lain yang bakaul baka, tidak lain. Inilah orangnya, tapi tidak boleh dikatakan, tidak boleh diucap, diam dia lagi. Aman sudah kenal, kalal istaluhu, kaku lidahnya, diam aja lagi, jangan dibicarakan. Itik bakulung, yang namanya Tuhan nih, Tuhan toh. Nah, tahalul kena.
Maha suci Tuhan daripada itu. Nah, namanya Tuhan, dipanggil Tuhannya, kada kayak itu bang, kada boleh. Mustahil Tuhan ta'abud berbilang-bilang. Cuma kita ini, kenapa yang demikian istighraq, habis ada panah lenyap, hilangkan keakuan itu aja. Hilang keakuan aja. Bahwa kita bujur-bujur mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Ndak kok? Nah, arti pandangan kita tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Nah, lalu istighraq. Nah, itu secara hakikat tadi. Nah, jadi oleh karena itu para bapak sekalian rahimakumullah, pandangan dan musyahadah bahwa diri ini Nur Muhammad dari kepala sampai kaki, jasmani dan rohani itu daripada Nur Muhammad. Jadi tidak ada lain lagi. Makanya kalau orang-orang yang lewat jalan nur, ayo, atau jalan tauhid, ayo, yang penting liqa kepada Tuhan. Alika itu berjumpa makrifat lawan Tuhan. Nah, kalau sudah makrifat tenang aja lagi. Nah, jadi bitahqiq wa tamkin, benar-benar keyakinan dan perasaan diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan maksud Nur nama Tuhan, nama Zat, sedangkan Muhammad itu nama Nabi, nama Rasul. Nah, kemudian yang ketiga, pakaian ma'rifah. Pakaian ma'rifah. Pakaian ma'rifah bahwa pandangan, maksudnya pandangan batin. Menyatakanlah pandangan mata hati. Apa yang kita lakukan atau apa yang terjadi terhadap diri kita, apakah atau terhadap yang lain dari kita, semua dari kehendak dan kudrat Allah. Itu hati kita. Hati kita. Jadi pandangan musyahadah kita dengan tirik hati, mata hati kita, batin kita, apa yang kita lakukan atau apa yang terjadi terhadap diri kita atau terhadap yang lain dari kita, semua itu dari kehendak dan kudrah kekuasaan Allah. Nah, dialah yang memperbuat, maksudnya Allah lah yang apa saja yang ia kehendaki. Memang sudah bil azali dalam ilmu Tuhan sudah si A si fulan ini kan sudah Allah menentukan. Begitu terjadi tanzih hadis, nah tidak lain yang lagi menang makhluk. Lalu bagaimana kalau orang yang berpakaian makrifat, supaya kita mendapatkan diantaranya jalannya dengan cara zikrullah. Nah, ini kebanyakan mereka kekasih Allah Ta'ala, mereka banyak berzikir kepada Allah. Allah itu di hati, atau Allah di batin. Agar apa? Agar tidak tertinding iman dan keyakinan kepada Allah. Nah, amalkanlah zikiran dulu. Yang kalian amalkan, latih. Allah. Nah, jadi panafillah, pandangan yang ada hanya Allah, sampai kepada baka billah. Nah, rasakan hati panama dia secara hening.
diam ya, rasakan ya. Nah, sehingga hanya berserta Allah, hatinya tuh Allah, Allah, Allah. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, ini permisalan jalan ma'rifah. Misalnya bulan purnama, bulan di langit. Ini kalau orang sudah ma'rifah nih. Malam itu malam purnama, kan bulan bulan purnama tuh bulat leh. Nah, ayo nampak lah, jelas lah. Nah, ada itu bulan, lalu bercahaya itu bulan, bercahaya itu bulan. Nah, jadi percaya dan yakin ada bulan. Nah, coba kita ambil misalnya beberapa imbir atau apakah misalnya. Nah, andak di tengah tuh, nah, beberapa imbir nih, andak di situ. Nah, kayak apa di situ? Kita isi dengan air dan banyu isi. Pasti nampak bulan itu dalam imbir. Imbir pertama maunya ada bulan, imbir kedua ada bulan, imbir ketiga dan seterusnya ada Nah, semuanya ada bulan nih. Nampak bulan itu. Lihat ya, di setiap imbir ada bulan. Nah, jadi kalau kita pikir apakah bulan yang ada di imbir, bulankah yang ada di imbir tuh? Ayo Bang, pikirkan. Satu, ada bulan. Dua, padahal bulan. Allahu Akbar. Nah, supaya mudah memaham aja kita nih. Nah, jadi bukan bulan yang ada di imbir, hanya kenyataan adanya bulan yang ada dalam imbir, bukan bulannya. Namun ada di imbir itu ada. Nah, itulah demikianlah pandangan dan kepercayaan serta keyakinan mereka para arif billah bahwa Allah itu ada. Adanya pada kepercayaan dan keyakinan. Namun orang yang kadang merasa ada kuat keyakinan, ada percaya, ada harapan, madakan macam-macam mailan orang, melang sesat lah macam-macam itu ini. Allahu Akbar. Nah, jadi sebagai contoh daripada bulan tadi ada setiap imbir, bukan bulan ada dalam imbir, hanya kenyataan adanya bulan dalam imbir. Nah, jadi ada Allah, ada Tuhan pada kepercayaan dan keyakinan, serta ada Allah pada perasaan. Ini hanya kenyataan adanya Allah. Kenyataan adanya Tuhan bagi orang makrifah, hanya Allah lah yang ada. Matinya kalau orang berzikir la ilaha illallah, dalam hatinya la maujud illallah. Nah, itu tuh. Nanti kan memandang di situ Tuhan kada kayak itu Bang. Ada meyakini, merasakan, nah bahwasanya yang wujud itu hanya Allah. Nah, jadi Tuhan menyatakan diri yang suci dengan menampakkan namanya. Allah itu nama lah. Jadi jangan tambah nama kena. Pasalah kena. Pahami bujur-bujur nama Allah. Apabila Allah pasti ada yang musammanya, ya, ada yang menama itu ada, yang bernama itu ada. Siapa yang bernama? Itu zatnya. Nah, jadi Allah. Matinya fa in tawallau fasamma wajhullah. Boleh Al-Qur'an
Dimanapun kalian memalingkan wajahmu, di sanalah wajah Allah. Maksudnya selalu ingat bahwasanya Allah itu ada. Nah, jadi kalau secara jangan kada boleh diucap lah, nang diam aja. Nah, dimanapun di sanalah ingat, ya itu sudah. Nah, kalau semalam ini pang sudah kenyataan nang kenampakannya. Karena mazhar Allahu nurus samawati wal ardh, nur yang nyata di langit dan di bumi, nyata nampak, jangan hijab lagi, jangan dinding lagi, apalagi suhud lagi, berdiam aja lagi. Bagi semua yang Allahu Akbar, ingat kita. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi apabila orang yang demikian itu sudah sampai di situ, insya Allah apapun ia laksanakan ibadah, nah apapun yang ia perbuat, nah nya tidak ada di situ unsur riya, ujub, sum'ah, takabur. Nya kadang mengenal lagi di situ. Nya kadang lagi orang nang di sinilah, orang tiga nang di sinilah, ia kadang lagi beribadah, beramal itu hendak selamat dari neraka, hendak masuk surga, kada ada. Dan lagi nya harapan. Karena Allah satu-satunya. Mari kan apa yang kita andalkan? Amal ibadah kita karena memasukkan surga. Bukan. Tetapi apa? Rahmat Allah lah yang dia masuk surga. Nah, mudah-mudahan. Nah, siang hari satu belah. Lihat sana, lihat nampak ya tuh siang hari. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan dan adanya pengajian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifatnya kepada kita. Tanpa ma'rifat Allah kepada kita tidak bisa. Nah, kita memohon kepada Allah, ilahi anta maksudi, ilahana anta maksuduna waridaka matlubuna, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahana antah tuyaqlubana binuri ma'rifatika abadan Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ta'alana futul arifin, Allahumma ta'alana futul arifin, Allahumma ta'alana futul arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa benar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Salah khilafnya ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.